Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama, kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi setiap hati kami Tuhan. Agar berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima setiap pengajaran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam waktu-waktu ini kami hanya persembahkan kepadamu, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Salam jumpa ya buat teman-teman yang di Jambi ya. Mestinya saya ada di kota Jambi ya. Mestinya saya ada di kota Jambi ya Pak Acang ya. Mestinya ada di kota Jambi. Tapi puji nama Tuhan, ya, puji nama Tuhan ya. Sekalipun kita melalui Zoom, kita tetap bisa memuliakan, memuji Tuhan ya. Puji-pujian tadi yang luar biasa juga. Hari-hari ini ya kita sebenarnya memasuki satu musim yang sangat berbeda ya. Kalau mungkin di Indonesia ada namanya musim kemarau dengan musim penghujan ya. Di luar negeri ada namanya musim musim dingin ya, winter, summer, spring, pokoknya ada 4 musim ya. Nah kalau pada saat kita di Indonesia lagi panas, kita kepengen umpamanya ke Australia pada musim dingin, ya kita bisa ke sana ya. Jadi kita bisa milih mau musim apa. Tapi saat ini kita nggak bisa milih musim itu. Musim yang kali ini semua merasakan, seluruh dunia merasakan, bukan hanya Jambi, bukan hanya Surabaya ya. Musim pandemi ini semua orang merasakan. Semua gereja ditutup. Persekutuan doa offline ditutup. Ya, saya nggak tahu di Jambi buka nggak ya? Tutup ya semua ya. Saya yakin semua protokol ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kita nggak bisa ke gereja lagi. Ya, baru dibuka gereja, sudah ada protokolnya, sekarang ditutup lagi. Ya, di Surabaya itu ditutup. Bahkan di Surabaya yang dikatakan yang tertinggi di COVID-nya yang keempat. Jakarta yang pertama ya. Cuman hari-hari ini memang kita bisa dibuat seperti kita ini nggak bisa apa-apa sama sekali, benar nggak? Kita nggak bisa melawan virus ini dan hampir saya melihat bahwa setiap kita pasti kena arisan ya. Ada yang mungkin masukin arisannya 2 nama, dia bisa kena 2 kali ya. Ada beberapa teman saya dia udah vaksin, tapi ternyata sebelum vaksin dia udah vaksin, setelah vaksin, pasca vaksin, kena lagi. Ya. Jadi kita nggak bisa ini, kita benar-benar ada di musim yang berbeda. Tetapi yang saya katakan semua tutup, ya, tetapi misa online, persekutuan doa online, pertemuan KTM online, semua tetap bisa berjalan dengan baik. Artinya mau bicara apa? Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Sekalipun ada musim yang berbeda saat ini, musim pandemi, tetapi kuasa Tuhan tetap dinyatakan walaupun kita melalui online. Ya, semoga malam hari ini kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama bisa saling diberikan kekuatan yang baru bahwa Tuhan tetap ada sampai hari ini. Ya, saya kembali lagi, saya mau katakan terima kasih untuk undangan teman-teman ya. Hari ini satu tema yang cukup menarik buat saya dan makanya saya kepengen bagikan buat teman-teman yang di Jambi. Bahwa hari-hari ini kita jangan menyerah. Kita jangan pernah menyerah. Coba ya, saya sudah dibuka share screen-nya ya. Kelihatan? Bisa? Bisa, Mary? Bisa kelihatan ya? Bisa. Sudah kelihatan, Bu. Cuma saya butuh mungkin itu ya. Sudah, Bu, kelihatan. Ya. Oke. Ya, tema kita pada malam hari ini bicara jangan pernah menyerah, ya. Kalau bicara jangan pernah menyerah, kalau saat-saat ini benar-benar kita yang saya katakan kita memasuki masa-masa di mana pada tahun 2020
ini kan COVID-19 ya, masuk di Indonesia kan di 2020 bulan 3 itu baru Indonesia mulai terasa terjadi gelombang. Ya, dan akhirnya sampai Desember, sampai akhir-akhir ini kita sudah mendapatkan vaksin semua, mulai ada kelonggaran. Kita sudah mulai bisa ke gereja, kita sudah mulai bisa, ya puji nama Tuhan, saya bersama teman-teman setiap minggu bisa pergi HES ya. Tapi ternyata di 1 bulan terakhir ini semua jadi berubah. Ya, ada juga beberapa di masa pandemi ini banyak terjadi juga keluhan-keluhan di dalam keluarga. Yang tadinya kalau keluarga dulu pagi-pagi suami pergi bekerja, istri pergi bekerja, anak-anak pergi sekolah. Sekarang semua pada ngumpul di rumah. Hanya terjadi malah banyak percekcokan, banyak keributan, sehingga membuat juga banyak juga yang konseling. Akhirnya ada beberapa yang sampai bercerai. Ya, jadi banyak sekali. Dan tetapi ada juga di masa pandemi ini ternyata keluarga yang tadinya sering ribut, akhirnya mereka akur, mereka berdoa bersama-sama, mereka ngumpul sama-sama, akhirnya keluarga semakin dipulihkan karena mereka berdoa bersama-sama. Ada juga banyak orang kehilangan pekerjaan, ya. Saya cerita ada satu teman ya, dia karena masa pandemi akhirnya dia kehilangan pekerjaan. Ketika dia kehilangan pekerjaan, dia mau berusaha apapun dia mau lakukan. Waktu awal-awal di tahun 2020 kalau nggak salah. Terus sang suami ini karena kehilangan pekerjaan, dia akhirnya pergi ke kemana-mana menjadi sales. Padahal kan sebenarnya harus social distancing ya. Dia pergi sana sini, pulang rumah, ternyata dengan berjalannya waktu kurang lebih 1 bulan, akhirnya dia terpapar COVID dan orang kalau nggak salah orang yang di rumah itu ayahnya akhirnya meninggal. Kemudian dia pun sendiri akhirnya juga meninggal. Nah jadi kira-kira kalau di posisi seperti ini itu yang membuat kadang-kadang sakit penyakit pun membuat kita bisa jadi frustasi. Apapun kita masuk di dalam permasalahan keluarga, kita mau mengubah suami kita mengubah pasangan kita, akhirnya kita kecewa, dan kita gagal, dan kita frustasi melihat pasangan kita yang tidak berubah, akhirnya kita ada di satu titik, namanya kita putus asa, dan kita hampir mau menyerah. Atau mungkin di dalam pekerjaan kita udah gagal, ya berkali-kali kita udah usaha sana, kita usaha sini, kita berusaha terus, di satu titik, waktu kita terus kita gagal lagi, itu yang membuat kita mudah putus asa, kita mudah frustasi, kita menyerah. Atau mungkin banyak orang dia mengalami satu masalah, dia mentok sampai di satu tembok, dia tidak bisa apa-apa lagi, dia menyerah. Dan bahkan yang parahnya ketika orang mengambil keputusan untuk menyerah, frustasi, ya tingkat yang paling akhir itu biasanya mereka ada sampai bunuh diri. Ada juga saya dengar ya, Melanda tahu benar nggak beritanya, orang tuanya meninggal, akhirnya si anak juga bunuh diri karena orang tuanya meninggal karena COVID. Banyak hal di situasi-situasi saat ini, sebenarnya tantangan ini sedang menantang setiap anak-anak Tuhan. Kita sedang diuji iman kita ya. Saya tertarik dengan ayat firman Tuhan yang Budiman ada kirim itu yang kemarin itu di undangan untuk pertemuan pada malam hari ini, dia ngambil dari 1 Petrus 1 ayat 7, dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Boleh dicatat aja di 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami mentok di dalam pekerjaan, di dalam sakit penyakit, di dalam masalah keluarga, itu sebenarnya punya maksud untuk menguji iman kita. Benarkah kita ini benar-benar anak Tuhan? Saya pada saat ada masalah itu, di situ baru kita mulai praktek firman. Betul nggak kita ini anak-anak Tuhan? Betul nggak kita mengandalkan Tuhan? Oke, kita mau lihat yang berikut ini ya. Bisa lihat ya gambarnya ini? Bentar ya. Nah, Bapak Ibu bisa kita melihat bagaimana situasi dua orang ini. Yang satu bekerja ya, yang pertama yang bagian atas yang pakai baju biru itu bekerja keras, banting tulang, ya terus bekerja dan bekerja. Dia tidak pantang menyerah
karena dia tahu ada sesuatu yang dia kejar. Ya, yang di bawah pun juga bekerja terus, bekerja. Tetapi pada saat dia hampir menyelesaikan, ada kabut yang menyelubungi. Ada satu tantangan yang dia merasakan begitu berat, dia terus berjuang. Padahal apa? Kita melihat, you never know how close you are. Yang kedua ini kita melihat dia tinggal sedikit, dia akan sudah mendapatkan harta karun. Dia akan mendapatkan satu kemuliaan yang dia akan terima. Tetapi pada saat dia sudah hampir menyelesaikan, dia meninggal. Ini yang dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar seperti yang pertama. Sekalipun kita nggak tahu perjalanan proses hidup kita sampai di mana, tetapi anak-anak Tuhan selalu percaya bahwa di depan kita pasti memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan bilang begini? Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita melihat dengan ilustrasi ini, kita melihat bagaimana dua tipe orang. Yang satu terus bekerja, ya, banting tulang, ya, apapun yang dia alami dia terus. Tapi yang kedua kita melihat pada saat dia terus bekerja, akhirnya dia mentok. Dia menyerah, dia katakan, sudah Tuhan, saya sudah tidak mau lagi. Akhirnya dia berbalik. Padahal apa? Kalau kita yang sebagai kita yang melihat gambar ini, kita tahu, wah sayang ya, orang ini tinggal dikit aja, dia sudah bisa menyelesaikan. Sama Bapak Ibu, ketika kita menonton satu film, ya suami saya itu paling suka nonton film ya. Cuma saya biasa ngikutin aja, saya kurang hobi nonton film, saya lebih suka nonton drama ya. Kalau suami saya dia suka nonton yang action. Ya, kita melihat film-film action itu pada saat dia hampir di puncaknya, di situ hampir selesai filmnya dan happy ending. Artinya, ketika kita mengalami pergumulan, semakin berat pergumulan itu sebenarnya, semakin besar mujizat yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Nah, ada satu quote ya, saya pas dapat di internet, saya melihat cukup bagus juga ya. Jika kita salah, perbaiki. Ya, jika kita gagal, kita coba lagi. Tapi dikatakan jika kamu menyerah, semuanya selesai. Ini bicara apa Bapak Ibu? Kita orang yang percaya. Kita mungkin salah, kita bisa perbaiki. Kita gagal, kita bisa bangkit lagi. Tetapi dikatakan jika kamu menyerah, semuanya selesai. Ya, bagi orang percaya tidak ada dikatakan menyerah. Ya, seperti lagu tadi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Artinya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau setia, kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah? Pertama-tama ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, dia katakan cuma dua kata, ikutlah aku. Kalau Tuhan mengatakan ikutlah aku, artinya Tuhan berada di depan, ya, kita ada di belakangnya. Artinya kalau Tuhan ada di depan, Tuhan yang memimpin hidup kita, apapun yang kita alami saat ini, kita harus senantiasa terarah kepada Tuhan. Kita mau kuatkan hati kita, kita percaya karena Tuhan sudah mengatakan ikut aku, pasti ada janji yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Nah, sekarang saya mau memberikan beberapa kesaksian bahwa pernah juga saya merasakan pada saat saya mau pelayanan, saya hampir menyerah. Ya, satu ketika adik saya pas dia tinggal di Mataram, di Lombok, terus dia melihat saya waktu awal-awal dulu saya pelayanan, saya banyak puji-pujian, terus saya banyak sharing ya. Nah, saya juga percaya Tuhan izinkan setiap permasalahan boleh terjadi dalam hidup saya. Tuhan mau bahwa dalam hidup saya senantiasa saya mempermuliakan Tuhan. Nah, ketika adik saya datang ke Surabaya, dia lihat saya lagi jadi WL di mana? Di satu persekutuan doa. Dia mungkin tertarik, itu dia ngomong, persekutuan doa ada di Mataram. Kamu mau nggak? Ini kejadian udah lama ya, kurang lebih udah 20 tahun lalu ya. Kamu mau ke Lombok nggak sama suami? Nah, ya boleh. Akhirnya saya dengan beberapa tim kita sepakat, kami berangkat 5 orang. Jadi satu pemusik, kami 2 pasang berangkat bersama-sama untuk pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan keluarga.
Akhirnya kami sudah set waktu. Kurang 1 minggu, ternyata anak saya itu demamnya tinggi sekali. Tinggi, terus saya lihat anak saya kan sering panas dalam, bibirnya merah. Akhirnya hari kedua, hari ketiga, ternyata pergi periksa darah. Wah, anak saya trombositnya tinggal 50.000. Ya, jadi kecolongan. Waktu saya nggak ngerti, karena waktu itu saya anggap kalau anak-anak demam, ya, itu ya biasalah, pasti panas dalam. Masuk rumah sakit. Saya lihat plannya ini kurang 1 minggu nih mau pelayanan. Aduh gimana? Saya ngomong sama saya, nggak jadilah. Kayaknya nggak apa ya, nggak cocok ya. Walaupun pelayanan, tapi kalau anak kita seperti ini, kan mendingan batalin aja. Padahal di situ kan undangan dia udah disebarin ya. Akhirnya pada hari kedua anak saya di rumah sakit turun menjadi 40.000. Hari ketiga turun menjadi 15.000 atau berapa itu. Dan anak saya waktu itu akhirnya turun sampai di titik 6.000. Anak saya sudah perdarahan ya. Hanya saya ngomong sama dokter, tolong kalau apa yang sudah terjadi sama anak saya ya, dokter kalau ada apa dokter bilang. Maksudnya saya sudah siap hati. Kasihan anak saya itu masih berapa, kira-kira dia masih umur 10 tahunan lah ya waktu itu. Akhirnya saya juga cukup bergumul ya, saya sudah mau menyerah. Tetapi saya ingat selalu firman Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil kita, pasti Tuhan akan perlengkapi kita. Tuhan pasti akan memenuhi semua. Akhirnya kami terus berdoa. Saya kontak teman saya yang pasangan, yang satunya saya bilang, tolong doakan. Iya, oke, kita doa sama-sama. Percaya pasti Tuhan akan tolong. Dan puji Tuhan, pada saat saya sudah mau menyerah, saya bisa bangkit, saya doa. Dan akhirnya ada satu sahabat saya datang ke rumah sakit, dia bilang, kamu tetap pergi pelayanan aja, ya, anakmu pasti sembuh. Saya doakan anak saya. Besoknya mulai naik, 10.000, 15.000, terus akhirnya tetap naik. Tapi pada saat dia sudah naik menjadi 100 lebih, kan sudah bisa pulang. Ternyata pada saat mau pulang, ternyata anak saya di tensi tinggi sekali tensinya. Ya, masa anak kecil bisa tensinya 150. Akhirnya saya dapat hikmat Tuhan. Saya bilang, anak ini harus pulang. Selama trombositnya sudah oke, dia harus pulang. Dan puji Tuhan, waktu itu saya agak paksa untuk pulang. Dan pulang rumah, ternyata anak saya tensinya normal kembali. Dan anak saya bilang begini, mama kan besok berangkat. Mama berangkat aja, saya sudah baik. Yang puji Tuhan, anak saya baru keluar 1 hari di rumah sakit. Mertua saya siap juga untuk jaga. Dan akhirnya kami berangkat. Nah, ini yang saya melihat, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Jangan sekali-kali kita menyerah. Tetapi kita mau pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kita senantiasa kekuatan. Itu yang saya alami di dalam hidup saya pribadi. Ya, saya di sini mau katakan bahwa apapun sakit kita, apapun yang kita alami, jangan menyerah. Tuhan masih ada. Tuhan tidak pernah membiarkan kita asal kita terarah kepada Tuhan. Nah, saya hanya memberikan malam hari ini ada 2 kunci bagaimana kita hidup di dalam ketika kita bergumul, ketika kita mengalami mentok di tembok, ketika kita mengalami perjuangan hidup yang berat. Kita mau lihat yang satu ini. Fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah. Ini mau bicara apa Bapak Ibu? Ketika kita mengalami satu pergumulan, Tuhan mau agar kita melihat dia, kita fokus sama dia. Ini mau berbicara bahwa ketika kita menghadapi satu persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, iya enak. Enak yang mana, Bu? Enak yang mana tadi? Ya, 2 Korintus 4 ayat 18 ya, teman-teman mungkin bisa catat atau nanti bisa saya share nanti ke Pak Budiman PowerPoint ini, nggak apa-apa ya. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mau berbicara pada saat kita mengalami badai, pada saat kita mengalami goncangan dalam hidup kita, tantangan dalam hidup kita, kita jangan melihat masalah itu, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita hari ini kehidupan, Tuhan masih memberikan hari ini kita kekuatan, Tuhan masih memberikan hari ini kita kesehatan, itu artinya masih ada kesempatan Tuhan mau
hidup kita untuk berubah jauh lebih baik. Malah di tengah masalah itu sebenarnya Tuhan ada. Tuhan suka ada di tengah-tengah ketika kita mengalami masalah yang berat. Ya, Tuhan mau apakah kita masih fokus dengan Dia atau kita berespon yang salah, kita berespon yang negatif, seperti mungkin kita pergi ke ilah-ilah lain atau kita tidak mengandalkan Tuhan. Bukan ada dikatakan begini, terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, mau mengajarkan pada saat kita mengalami banyak tantangan, kita mengalami banyak persoalan, fokus sama Tuhan. Ya, saya malam hari ini banyak sharing di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, pada saat saya pernah mengalami yang saya katakan, saya banyak juga dalam hidup saya ini pernah mengalami banyak kayak udah menyerah lah, udah mentok, sudah tidak ada jalan keluarnya. Pada saat anak saya ada 4 ya, waktu saya hamil yang anak keempat, di situ pergumulan di dalam rumah tangga itu saya sangat bisa dikatakan saya merasakan ya udah paling mentoknya, sudah pada puncaknya ya. Dan pada saat saya bergumul dengan pasangan, saya sudah hampir memilih untuk bercerai. Tetapi waktu itu saya pas hamil ya, saya juga berusaha untuk bisa menjaga, apalagi waktu itu saya sudah bergabung di KTM ya, pada saat kehamilan anak saya yang keempat. Di situ saya dengar bahwa anak-anak itu ketika dihamilkan, mamanya mengalami luka batin, itu akan membuat anak itu terlahir menjadi anak-anak yang luka batin. Saya berusaha terus untuk menghibur diri saya ya, saya mau berespon yang benar. Dan ketika saya mau setelah saya melahirkan, saya langsung punya komitmen seperti ini. Saya tidak mau fokus sama suami saya, karena suami saya terus terang Bapak Ibu ya dulu mungkin bulan lalu ya, adanya saya nggak tahu, mungkin ada sharingnya bagaimana dia dulu sudah narkoba, udah judi, udah pemabuk, udah perokok, udah perempuan, pokoknya semua komplit ya. Dan pada saat itu di kehamilan itu saya merasa frustasi. Pada saat saya kehamilan malah suami saya meninggalkan saya. Dan saat saya mau melahirkan pun ya begitu saya katakan suami saya ada datang ya waktu saya melahirkan, itu aja, setelah itu ditinggal lagi. Dan saya berjuang terus. Pada saat saya sudah melahirkan ya, saya lihat suami saya nggak ada lagi. Saya cuma berjuang, saya cuma mengatakan dalam hati saya begini, saya tidak mau fokus lagi dengan masalah yang ada sama saya. Saya tidak mau fokus kepada suami saya. Saya mau fokus kepada 4 anak saya yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saya. Saya tidak mau fokus yang kelihatan. Tapi saya percaya bahwa janji Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan berikan saya anak 4, pasti Tuhan mampukan. Waktu itu kami ditinggal banyak sekali hutang, sampai merasa sangat, udahlah saya rasanya sudah ketemu tembok, saya harus bercerai. Tapi puji nama Tuhan, saya dikenalkan sama teman boleh bergabung di KTM. Dan akhirnya saya mulai belajar banyak mengenal kebenaran bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang saya pegang, mulai saya pegang firman Tuhan ya. Saya mulai fokus pada Tuhan, saya fokus kepada anak-anak yang Tuhan sudah berikan. Saya tidak fokus kepada suami saya. Kalau saya ingat setiap perbuatan suami saya mau menyerah. Saya hanya mau mengambil satu keputusan, saya mau bercerai. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan, ya, kami tidak melihat yang kelihatan, tetapi kita melihat apa? Kita melihat adalah yang kelihatan, yang tak kelihatan adalah hal yang kekal. Itu yang saya sangat imani, bahwa yang kelihatan itu ketika saat ini Bapak Ibu kita mengalami pergumulan yang sangat berat, yang menurut udah hitungan kalkulator kita sudah tidak ada jalan keluarnya. Percayalah, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih berkuasa atas setiap masalah kita. Bukankah di tengah badai, ya, di tengah Petrus dipanggil untuk berjalan di atas air, Petrus bisa berjalan. Tetapi pada saat dia melihat masalah, dia melihat ke bawah, akhirnya dia tenggelam. Itu mau mengatakan apa? Kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti akan terus menuntun kita. Tetapi pada saat kita fokus pada masalah kita akan terjerembab. Kita akan tenggelam, dan akhirnya kita susah bangkit. Akhirnya kita masuk di dalam frustasi, kita masuk di dalam keputusasaan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, tidak ada kata putus asa. Boleh ada putus asa 1 detik saja, tetapi kita harus bangkit lagi. Karena Tuhan masih memberikan kita hidup, pasti
Tuhan tetap menolong kita. Bukankah Allah kita Allah Immanuel? Banyak di Alkitab menceritakan, kita melihat bagaimana Abraham, dia begitu susah punya anak. Ketika punya anak, dikatakan persembahkan kepada Tuhan. Abraham melakukannya. Dia fokus sama Tuhan, dia tahu. Waktu dia masa tua, nggak mungkin dia punya anak. Tapi Tuhan bisa berikan dia anak. Tetapi Tuhan mau ambil lagi anaknya, dia rela, dia mau. Tetapi Allah kita apakah Allah yang jahat? Tidak. Allah suka menguji. Apakah kita benar-benar sudah diuji di dalam api yang panas? Apakah kita benar-benar sudah dimurnikan dengan emas yang murni? Ya, ini Tuhan mau mengajak kita bahwa ketika datang banyak badai, datang masalah, ya bahkan orang-orang masa pandemi ini banyak sekali keluarga yang tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Ya, ada teman KTM juga kami di Surabaya, dia baru meninggal juga. Ya, dia hanya malam-malam dia rasa tidak enak mau dibawa ke rumah sakit, ternyata belum sampai ke rumah sakit sudah meninggal. Saya nggak tahu pro kontra juga, ada yang bilang COVID, ada yang bilang jantung. Wah, sekarang orang sakit flu aja, batuk aja dibilang COVID, ya nggak, sakit apa, pokoknya semua mengacu ke sana gitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa apapun yang kita alami, semua ya kehidupan kita itu ada waktunya Tuhan yang panggil. Makanya firman Tuhan mengatakan gini, kita kalau ketika kita ada masalah, Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, paling utama adalah kita mengarah kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita dengan pasangan cocok, kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita kesulitan dalam pekerjaan, kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita mengalami banyak masalah, Tuhan mau. Tuhan bilang, datanglah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, makanya pentingnya kita harus banyak baca firman Tuhan. Kalau bagaimana caranya kita fokus kepada Tuhan kalau kita nggak tahu jalannya? Makanya kita harus rajin baca firman Tuhan. Ya, kita bersyukur banyak sekarang hari-hari ini ya, di mana disediakan PD-PD secara online, ya, misa harian secara online, itu kita menggunakan semuanya. Kembali lagi saya katakan, ketika kita punya masalah, jangan lihat masalah, tetapi lihat Tuhan, bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Dia bentuk kita seperti bejana yang mau dibentuk, dibakar, diukir, dipanaskan, supaya bisa menjadi satu bejana. Bukankah Tuhan yang ciptakan kita? Tuhan mau kita ada di dunia ini. Tuhan mau apa? Kita mempermuliakan Dia di dalam hidup kita. Ketika kita dalam kesesatan, kita datang kepada Dia. Terus terang Bapak Ibu ya, masa-masa ini saya kan dengan Yos kebetulan kami bekerja di bidang kuliner ya, food and beverage. Di mana hari-hari ini ya, waktu pandemi yang pertama ini kan memasuki ini tsunami gelombang yang kedua ya. Waktu pandemi yang pertama dikatakan tidak boleh dine in, hanya take away, boleh dine in hanya 50%. Ya, hari-hari ini keluar lagi pengumuman yang gelombang kedua, baru aja restoran udah mulai mau jalan, baru aja yang namanya mall udah rame-ramenya, tiba-tiba ada satu penutupan lagi, kemarin di Surabaya ditutup langsung 3 Juli ya, 3 Juli sampai 20 Juli, di mana harus tutup atau boleh take away aja, tidak ada, umpama di mall tidak ada dine-in sama sekali. Ini membuat bukankah kalau mata kita tertuju dalam pekerjaan, aduh gimana nih keluarga mau makan, gimana nih ya, waktu pandemi pertama tuh kita bisa lewati sampai sekarang. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Bukan karena kekuatan kita, saya percaya bukan karena kekuatan kita, tetapi dikatakan kita jangan menyerah. Bukan, beda ya menyerah dengan berserah. Kalau berserah betul-betul kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerah artinya kita mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita ketemu tembok masalah kita menyerah. Itu artinya kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau berserah artinya kita mengandalkan Tuhan. Di dalam segala situasi hidup kita mengandalkan Tuhan. Nah, what next dengan ini pekerjaan? Aduh gimana nih, banyak yang mau dihidupi, gimana dengan ini, bla bla bla. Nah, akhirnya di dalam tengah pandemi kami kumpul-kumpul di rumah, banyak waktu untuk bicara-bicara, banyak waktu untuk kita saling mengeluarkan ide. Dan puji mana nama Tuhan, malah di tengah pandemi lagi pada bilang ada susah kerjaan, kami luar biasa ya, hanya melalui
anak saya melakukan kerja online sehingga ya tidak bisa kayak luar biasa lah buat saya, ini mujizat. Sampai anak saya bilang begini, "Ma, ini benar-benar Tuhan sediakan buat kita semua." Wah, dalam hati saya puji nama Tuhan kalau anak saya bisa melihat satu titik bahwa ketika yang satu nggak bisa, ketika kita berkumpul, kita bicara, kita doa, Tuhan menyediakan. Ya memang zaman-zaman sekarang ini kan bukan lagi zaman offline untuk bisnis ya. Orang-orang yang pintar-pintar secara internet itu online cukup menjanjikan ya. Itu satu tips mungkin. Jadi banyak lah. Ketika kita mau terus mengandalkan Tuhan, kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan hanya harta. Saya tidak mengatakan hanya harta saja, tetapi semuanya di dalam aspek hidup kita, kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, semua Tuhan akan memberkati kita. Yang berikutnya ya, jadi ketika kita mengalami satu tantangan yang cukup berat membuat kita putus asa, frustasi, fokuslah pada Tuhan. Beresponlah yang benar, jangan respon yang salah. Ya, jangan bilang begini, wah mungkin karena salah tanggal ya, mungkin karena salah posisi ya, atau mungkin karena salah inilah, salah tidak cocok. Jangan, kita berarti berpindah ke ilah lain. Bukankah kalau orang berpindah ke ilah lain, kita sebagai orang-orang percaya dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, kembali lagi saya mau mengingatkan setiap bapak ibu kita yang sudah menjadi anggota KTM, bukankah sudah banyak sekali kita diajarkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oke, yang kedua, ya, tetap teguh. Ya, kalau bicara tetap teguh, ya, saya ambil ayatnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur teman-teman Jambi, sekalipun mungkin kita di dalam masa pandemi, kita di dalam masa-masa sulit, ya, kita di dalam situasi yang serba tidak nyaman, tetapi hari ini firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun yang kita alami, jangan goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Teman-teman yang KTM wilayah Tresia, benar ya, wilayah Tresia ya, selalu giat di dalam melayani dalam pekerjaan Tuhan. Bukankah ketika kita menghadapi pertemuan-pertemuan seperti ini adalah satu pertemuan yang sungguh-sungguh membawa satu sukacita. Pertemuan yang sungguh-sungguh kita satu sama lain saling menguatkan ya. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu, bahwa pertemuan kita pada malam hari ini dengan Tuhan itu jeripaya kita tidak sia-sia. Asal kita mau fokus, kita mau sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat kita tidak tergoyah. Karena hari-hari ini gampang sekali kita dibuat goncang. Kolose 1 ayat 23 mengatakan begini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Sekali lagi mengatakan jangan goncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kita melihat Rasul Paulus ya, bahwa dia yang begitu luar biasa, dia yang begitu hebat ya, tetapi ketika Tuhan panggil dia sampai dibuat buta ya. Paulus dalam tanda kutip ya, dia hebatnya adalah waktu dulu dia hebatnya sebagai imam ya, bisa dikatakan menguasai seluruh hukum-hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan sentuh dia ya, karena dia mau membunuh semua orang Kristen waktu itu, Tuhan sentuh dia dibuat buta. Apakah Tuhan jahat membuat dia buta? Tidak. Tuhan membuat dia seperti itu karena Tuhan mau menampakkan kemuliaannya. Kita melihat Paulus yang begitu luar biasa. Dia katakan bahwa dikatakan saya sampai lupa ya, bahwa dia hidup hanya untuk Tuhan, mati itu adalah keuntungan. Luar biasa. Sampai Paulus sudah sampai ke satu titik itu, bahwa hidupnya hanya untuk Tuhan dan mati itu adalah keuntungan buat dia. Kita melihat bagaimana Paulus mengatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita anggota KTM, saya percaya kita sangat-sangat sering membaca firman Tuhan. Bukankah kita itu berdoa 1 jam 1 hari?
Itu komitmen kita. Kalau kita udah baca firman Tuhan, kita jangan sampai mau digeser oleh pemberitaan daripada pengharapan firman Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan sudah mengatakan dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil. Tuhan itu adalah Allah yang selalu menyayangi kita. Dikatakan sekalipun ada seorang ibu bisa meninggalkan anaknya, ya, padahal seorang ibu kan tidak pernah meninggalkan anaknya, seorang ibu pasti menyayangi. Tetapi Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, ada janji Tuhan. Tuhan berikan kepada kita bahwa kita harus senantiasa tetap teguh di dalam Dia. Ya, sebab itu harus tekun. Jadi kalau dikatakan kita harus tetap teguh, artinya kita jangan sampai goyah. Mungkin kita bisa goyah, pastilah. Ya, secara manusiawi kita goyah, kita putus asa, kita frustasi. Tapi kembali lagi kita mau masuk kembali dalam firman. Bagaimana caranya kita bisa teguh? Tentunya kita dengan apa? Misa harian. Sekarang misa harian kan banyak. Mau ikut paroki mana aja, di mana-mana kita bisa ikut melalui online. Apalagi yang harus kita lakukan supaya kita tetap teguh, ya? Karena kekuatan kita hanyalah ada di dalam Tuhan. Teguhnya dengan apa? Tentunya kita tahu apa berita sukacita itu di dalam Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Semakin kencang, ya, semakin kencang badai itu, harusnya kita semakin kencang berpegangan, betul nggak? Ya, semakin kencang goyangan daripada goncangan hidup kita, kita harus semakin benar-benar kuat pegang. Karena kekuatan yang kita peroleh bukan dari kekuatan kita. Kekuatan yang kita peroleh adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar dua hal, bahwa ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami masalah dalam sakit penyakit, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam keluarga, kita fokus kepada Tuhan. Jangan berespon yang salah. Beresponlah benar-benar kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mau teguh berdiri. Kita tetap kuat. Karena apa? Tuhan yang akan menarik kita. Tuhan akan yang memegang kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Ya, bukankah waktu murid-murid ada di atas perahu, ya, Yesus lagi tidur? Betulkah Yesus lagi tidur? Betul, Yesus tidur, ya. Tetapi ketika ada goncangan, ada badai, Yesus tahu saking enaknya dia tidur, ya. Akhirnya muridnya datang. Yesus, Tuhan Yesus, tidakkah kau kasihan kepada kami, ya? Badai begitu kencang, begitu luar biasa. Padahal Bapak Ibu kita tahu bahwa Yesus ada di atas perahu. Ya, tetapi kadang kita masih tidak melihat karena ada badai. Sama yang tadi waktu dia menggali, ada kabut, akhirnya dia mundur. Sekali lagi, ketika kita ada di dalam perahu goncangan, ingat Tuhan Yesus ada di sana. Dan pada saat Tuhan bangun, dia menghardik, diam, tenang. Itu kita bisa belajar juga. Ketika ada badai, kita dalam hati kita doa perintah, diam, tenang. Di situ baru kita bisa kuat berdiri. Kalau enggak, kita akan turut, kita akan larut di dalam setiap masalah di dalam hidup kita. Ya, banyak hal yang kita lihat bagaimana Yusuf, bagaimana dia yang dibuang di sumur, ya, diambil dengan kafilah, dibawa ke Mesir. Bukankah Yusuf diberi mimpi bahwa dia akan menguasai semua saudara-saudaranya, ya, sehingga saudaranya memusuhi dia. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf tidak pernah menyerah, sekalipun Tuhan sudah kasih dia visi, ya, Tuhan sudah kasih dia penglihatan, tetapi toh dia hidupnya menderita. Bukankah penderitaannya dia sudah dibawa ke sana, udah bertahun-tahun loh dia dibawa ke sana, dia bekerja, nanti dia ditangkap, nanti dia dipenjarakan karena Potifar, karena istri daripada Potifar, macam-macam, bertahun-tahun. Dan sampai sudah beberapa tahun baru bisa kelihatan bahwa Yusuf, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena apa? Dimanapun Yusuf berada, semua orang mencintai dia. Ya, jadi itu banyak beberapa contoh orang tetap teguh berdiri pada saat dia mengandalkan Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh berserah, kita minta hikmat daripada Tuhan,
kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ya, dan terakhir, Bapak Ibu, ya mungkin kita bisa tertawa sejenak melihat anak ini, ya, bagaimana anak ini mengajak kita jangan menyerah. Karena apa? Janji Tuhan. Filipi 3 ayat 4 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ternyata kekuatan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, contoh ya seperti saya katakan, kalau saya mengandalkan diri saya sendiri pada saat masa-masa di dalam keluarga saya, goncangan dalam hidup saya, kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, pasti saya ada di satu titik saya akan bercerai. Saya tidak akan bersatu dengan suami saya lagi. Di satu titik pada saat pekerjaan sudah tidak menjanjikan, hutang begitu banyak, ya, bagaimana caranya? Sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika bisa diubahkan, kita sendiri bisa tercengang. Ternyata Tuhan punya maksud seperti itu. Hari ini saya kepengen mengajak setiap kita, Bapak Ibu, ya, bagaimana ketika saya stop share dulu, ya. Sekali lagi saya baca ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun masalah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya mau fokus kepada Dia. Jangan berespon yang negatif, beresponlah yang benar. Kalau kita boleh mengalami hidup itu, kita bisa juga dikuatkan oleh Tuhan. Contoh, ada satu sahabat saya, ya, mereka udah sama-sama pelayanan, ya, udah sangat sibuk di dalam pelayanan, melayani kemana-mana, tetapi ketika di rumah mereka sering bertengkar, ya. Bahkan di masa pandemi ini karena kesulitan uang, akhirnya mereka suami istri juga sering bertengkar. Setelah itu anaknya juga bercerai, ya, malah di masa pandemi ini anaknya pun bercerai. Banyak problem yang terjadi. Akhirnya suami istri sering bertengkar, si perempuan juga nggak mau kalah. Akhirnya sang suami sempat juga ambil kursi, ya, sampai melempari istrinya. Istri, ya, saya. Ini gimana ya, seperti yang saya bilang. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus tetap teguh, ya, tetap beri fokus sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah persatukan, Tuhan pasti punya rencana. Cuman kita sebagai perempuan, tahanlah mulut kita. Ketika ada masalah, kadang di satu situasi tertentu, pria, ya, suami dia butuh satu masa tenang. Sedangkan wanita ketika mengalami problem, dia terus mau merongrong, menggoncangkan suaminya, ya. Sedangkan suami kepengen diam aja. Jadi kita belajar dia pada malam hari ini, suami istri. Ketika kita mengalami satu goncangan, biarkanlah suami kita berproses sendiri dengan caranya dia. Kita juga berproses sendiri dengan cara kita. Tapi sebagai wanita kita harus belajar untuk mendisiplinkan juga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, sehingga setiap orang dalam rumah juga mengalami kasih karunia. Jangan biarkan iblis bekerja ketika kita mengalami tantangan. Ketika kita mengalami goncangan, banyak bisikan-bisikan iblis. Tapi hari ini kita mau katakan, Tuhan, saya mau fokus kepada Tuhan. Saya mau tetap teguh berdiri bersama Engkau, Tuhan. Karena dalam Engkau ada pengharapan, ada janji yang tidak pernah Tuhan berikan kepada anak-anak yang percaya kepadanya. Dia akan memberikan semuanya, ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai, ya. Jadi janji Tuhan adalah Dia akan mengatakan jangan pernah menyerah. Dia akan menyertai pada anak-anaknya asal Tuhan minta kita setia dan percaya. Fokus kepada Dia, tetap teguh berdiri dalam Dia, rajin di dalam doa. Saya percaya setiap apapun yang kita minta pasti Tuhan berikan. Bukankah kalau kita minta kepada orang tua kita, pasti orang tua kita akan memberikan sesuai apa yang properly untuk kita. Demikian Allah Bapa kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kembali lagi Tuhan mau katakan, kita jangan menyerah, tetapi kita sungguh-sungguh berserah 100% hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang pemberi hidup di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.